karena di gedung ini tuh sering ada jin yang menyerupai nenek-nenek nyebrang jalan. Kayak bunyi babi disembelih. Bukan kayak Stop. Udah satu badan tuh mereka masih teriak minta tolong gitu loh Bang. Itu panasnya bener-bener panas. Ini parah sih ini tempat. abang. Assalamualaikum, tepat jam 10.35 kami mulai proses syuting ini. Kali ini tidak perlu menempuh jarak yang jauh atau mungkin waktu tempuh yang cukup banyak karena kita masih berada di sekitaran Jakarta Pusat. Gedung tempat kami sekarang duduk dan berdiri ini usianya sudah lebih dari 30 tahun. Dan dulunya gedung ini tempat aktivitas organisasi terlarang yang memang sesungguhnya tidak disetujui oleh pemerintahan, bahkan menjadi pemberontak. Karena adanya pemberontakan ini, akhirnya gedung ini pun dibakar oleh warga Jakarta yang mengakibatkan puluhan orang, setidaknya 30 orang lebih terbakar hidup-hidup di dalam gedung ini. Beberapa tahun silam, setelah dari kejadian tersebut, gedung ini dicoba untuk menjadi alih fungsi, menjadi kegiatan instansi pemerintah dan juga lain sebagainya, namun tidak ada yang betah karena banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal. Akhirnya sekarang sampai detik ini juga gedung ini hanya tertutup oleh seng-seng dan termakan oleh tanaman, pohon, dan usia tentu saja. Semakin lama tentu saja makhluk gaib semakin senang untuk bisa berada di gedung dengan berlantai 5 ya. 5 lantai ini ya, betul ya. Konon kabarnya, gedung ini adalah juga tempat penyiksaan. Tepatnya di basement gedung ini. Namun sayangnya, gedung ini bagian basementnya tenggelam oleh banjir yang kami tidak bisa masuk ke dalamnya. Satu persatu kita akan membahas tentang gedung di mana banyak sekali sosok kuntilanak, suara rintihan, bahkan ada satu sosok yang kukunya sangat panjang sekali sampai menyentuh tanah. Permasalahannya adalah penghuni dari gedung ini pun, Bang Mongol, Caca, Didit, Mas Nanda, bahkan bisa melakukan aktivitas digital seperti memesan ojek online dan makanan. Tidak satu atau dua kasus, tapi cukup banyak. Ada satu kisah yang sempat saya ketahui bahwa ada seorang bapak-bapak memesan ojek online dan diturunin di depan gedung ini. Tukang ojeknya melihat bahwa gedung ini adalah seperti rumah biasa. Ternyata pada saat bapak itu turun dari ojeknya, masuk ke dalam gedung ini, barulah sadar bahwa gedung ini adalah gedung berhantu yang sudah tua. Dan warga sekitar pun, karena saya sempat interview dulu, jika buang sampah sembarangan, maka sampahnya akan kembali lagi keluar dari gedung ini. Dan itu adalah pengalaman yang memang diceritakan oleh warga sekitar. Siapapun yang, makanya tadi saya minta sama tim saya jangan buang sampah sembarangan karena efeknya cukup besar di sini. Bersama Didit,
Mas Nanda, Caca, dan juga Bang Mongol, mereka berempat akan membantu Anda semua untuk melihat segala sesuatu yang tak terlihat. Satu persatu aku akan tanya dulu deh ke Bang Mongol dulu. Bang Mongol, ini kan gedung bisa dibilang adalah historical building ya. Oke, gedung betul. yang cukup bersejarah lah, walaupun mungkin kisahnya tidak seelok yang kita harapkan tentang sejarah yang suram berarti ya. Betul. Apa yang abang rasakan atau abang lihat sih kalau misalkan ke tempat-tempat bersejarah, khususnya ke tempat seperti ini? Sebenarnya kalau gedung ini kan sebenarnya dulu adalah gedung sebuah partai, Bang, bukan Iya. sebuah ormas. Oke. Karena sebuah partai yang sah sejujurnya. Karena dia udah berdiri dari beberapa tahun sebelumnya dan ini akhirnya menjadi sebuah tempat dan dinyatakan sebagai sebuah bagian dari tidak sah boleh ada di bangsa ini. Akhirnya massa yang ada melakukan pembakaran karena waktu itu juga terprovokasi oleh beberapa kasus. Jadi pas Mongol kesini, Mongol tadi sempat ke atas, ke bawah. Di bawah itu Mongol melihat itu tadi Mongol juga sempat ngomong sama Didit, ini kok ada rambut panjang, terure begini nih, ini siapa? Terus di toilet di bawah juga begitu. Kita sempat melakukan foto yang tanpa bleach, terus hasilnya agak lumayan spooky nice to meet you lah, Bang. Jadi di daerahnya yang memang gue boleh jujur ini udah semacam jadi kayak semacam satu kayak city in the city. Oh. Kota di tengah-tengah kota dengan beberapa hal, bukan cuman beberapa ya Bang, kalau gue boleh jujur, kalau yang besar mungkin beberapa, tetapi kalau yang biasa-biasa ada banyak yang berkeliaran di gedung ini. Oke, sekarang kita tuh berada di lantai 2. Tadi kita sudah naik 1, 2, 3, 4 Iya, bahkan sampai ke 5 iya. ya, rooftop ya. Yang paling spooky adalah di atas kita sekali sama yang di bawah. Kenapa, Bang? Apa yang abang lihat? Saya kalau di atas ini melihat sosok seperti kayak orang sebuah negara yang sudah pecah saat ini. Ada kayak topi apa sih? Kulit Babushka. binatang. Topi apa? Berbulu? Iya, kayak Babushka. topi. Apa namanya? Babushka. Oh ya ampun, bahasa Inggrisnya bagus. Itu ya. bahasa Rusia, Bang. Iya, Rusia. topi seperti itu. Iya. Ada. Terus dia pakai like jubah. Jubah Kayak, yang pakai tutup kepala iya. juga ada. Yang ininya. Iya. Iya, ada lantai atas. Baru kalau yang di bawah yang di kamar mandi itu, Bang. Iya, iya. Di foto beberapa kali di foto terlihat nyata perubahannya dan ya who knows, mungkin nanti di part selanjutnya mungkin ada yang mereka akan omongin lewat siapapun, lewat kartu mungkin atau lewat siapa aja kita nggak tahu. Tetapi yang lantai 3 ini yang agak buat Mongol sedikit mencurigakan dan lagi Mongol pelajari siapa aja lantai di atas kita sekali ini. Kalau aku pribadi, karena aku pernah kesini sekitar 1,5 tahun lalu, yang paling ya kan pertama kalinya aku bisa mendengar tangisan dan rintihan itu di lantai 2. Lah ini kamar mandinya berarti. Mana tadi kamar mandinya itu? Itu kan? Sini ya. Pertama kali aku secara beruntung, karena aku tidak bisa mendengar yang bagaimana atau melihat, tapi pertama kali beruntung itu adalah mendengar tangisan dan rintihan yang sangat jelas sekali. Jadi memang cukup luar biasa sih. Nah ini kalau ke Mas Nanda sama Didit, aku mau tanya, bagaimana makhluk astral ini bisa bersinergi dan menggunakan aplikasi-aplikasi digital, bahkan ngerjain mereka yang mencari nafkah sebagai tukang ojek online itu sama seperti waktu kejadian yang ada di rumah sakit kan? Betul. Itu bagaimana sih mereka tuh bisa menggunakan tenaga mereka untuk bisa melakukan hal yang kayaknya mustahil dilakukan oleh makhluk halus? Iya, yang namanya supernatural itu dia abu-abu, Bang. Ada hal yang mustahil tapi bisa jadi. Ada hal yang masuk akal tapi itu bohong. Oke. Jadi hal kayak gitu bisa aja terjadi. Banget. How? Pakai handphone terus apa karena satu frekuensi atau bagaimana itu? How does it happen? Kalau boleh di trace jejak digitalnya itu sepertinya nggak akan ada sisa. Tapi lebih kepada pikiran orangnya langsung.
Seakan-akan dia baca ada pesan masuk, ada pesanan, entah bagaimana dia pesankan dan dia bawa ke tempatnya, atau ada orang yang manggil beli sesuatu, biasanya langsung ke pikiran orangnya bang. Jejak digitalnya itu 90% nggak akan ada sisa. Bisa aja tuh berarti. Bisa. Mas Nanda nangis. Oh, pilek. Sedih. Dia pilek, tes dulu deh. Mas Nanda udah lihat apa di sini sama Caca? Jadi Perutnya dong tolong. jadi pada saat saya masuk ke dalam sini banyak yang minta tolong bang. Wow. Agak sedih sih. Banyak minta tolong. Abis itu sosok yang utama itu sebetulnya ada di belakang bang, di belakang gedung ini. Mungkin tadi pas abang masuk di sebelah belakang gedung ini ada kebun. Nah di situ lah sosok yang utamanya. Nah dia sempat masuk ke sini hanya lalu lalang aja bang. Sosoknya itu kayak apa ya? Bukan Om Gondo sih, cuma lebih kayak dia betul yang abang bilang kayak kuku panjang. Dia kukunya panjang, habis itu gimbal, dan kakinya itu sangat gede bang, gede banget. Badannya juga sama. Dan emang kukunya itu panjang banget, Iya. panjang. Itu yang saya tangkap, yang saya lihat. Dan masih banyak lagi di pojok sebelah kanan itu ada sosok yang minta tolong juga sama kita bang. Gosong. Gosong, betul. Gosong. Ya, nah itu. Lagi duduk situ tuh, sebelah kanan. Nah itu. Tampaknya kesedihan gedung ini terasakan oleh Caca juga ya. Gimana? Makasih Mas Nanda. Tadi aku sempat ke belakang bang, ada sosok nggak begitu tinggi banget, tapi dia di sini belakang situ hitam banget. Terus aku coba narik lagi, ternyata banyak banget yang datang dari belakang, dari situ dan cewek sih. Tadi dari awal aku datang tuh banyak banget aku lihat cewek, perempuan. Sama tadi siapa ya, aku ada yang dengar nggak aku teriak, aku megang ini teriak, Katur ya, ada dengar Katur gini, abang pernah ngerasa kulit dibakar nggak? Kayak gitu di sini gue teriak tadi Kantor, gue teriak kenceng. Karena di sini aku tuh rantai kayak bakar. Jadi kalau cerita aku pribadi ya, waktu aku kesini itu sebenarnya kan yang jaga, bukan yang jaga, dia itu adalah bagian yang sebenarnya sih ikutan ngurus gedung inilah. Salah satunya dia kegiatannya jual nasi goreng di depan teman-teman. Terus aku bilang sama si bapaknya, karena dulu aku masih kayak ya gitulah ya, kayak bisa ngerasain. Ini si bapak selain ngejagain kayak nyembah tempat ini juga. Aku paksa dia ngaku, ternyata betul dia ngelakuin ya gitulah kayak sesajen ke dalam gedung ini. Minta nomor. Enggak, setiap dia sebelum jualan. Oh, Setiap dia sebelum jualan di penglaris. depan gitu. Penglaris. Nah itu terus dari satu cerita yang aku dapatkan, permasalahannya gedung ini itu buat teman-teman yang mungkin aware ini nama gedungnya apa, harus hati-hati ya. Kenapa? Karena di gedung ini tuh sering ada jin yang menyerupai nenek-nenek nyebrang jalan. Jadi harus hati-hati nih kalau kira-kira tahu nih nama gedungnya apa. Kenapa? Karena itu sering bikin kecelakaan tuh Mas Nanda. Betul. Jadi emang ada kasus kayak gitu bang. Jadi sosok goib itu bahasanya kayak nenek-nenek atau enggak kayak kakek modelnya. Dia jalan kaki dit, jalan kaki. Pasti kan entah mobil ataupun apa itu bikin kagok kan. Kaget. Iya. Itu yang membuat kecelakaan. Pada saat dicek itu nggak ada sama sekali. Sama kayak kita di jalan tol, ada pocong tengah-tengah jalan tol. Iya. Cuma ini pocong kan? Pocong. Kalau ini sosoknya nenek-nenek. Nenek-nenek. Emang kayak manusia banget. Iya. Itu emang ada bang di sini.
Nanti kita ngajak teman-teman naik ke atas memperlihatkan bahwa gedung ini udah kemakan sama pohon sih. Iya, betul. Pohon gede, jadi pondasinya gedung ini tuh yang bikin kuat aku rasa sih si pohon itu dan akar-akarnya. Karena udah pada mulai masuk-masuk juga. Iya. Udah kemakan. Oke, kenapa bang? Kayak bunyi babi disembelih. Oh, Bukan kayak Iya. Ya. Betul. Emang Jadi itu babi kayak gitu bang. iya. apa ya bahasanya sosok yang dulunya sempat kejadian ada di sini. Dan Menggambarkan. dan emang di sini mungkin nggak tahu siapa yang bisa nyium juga ada bau cuma kayak amis banget tuh. Bau Dari darah. tadi. Iya. Bau darah kan tadi gua Udah. sama Kang Momal udah ngomongin itu. Kita di tangga juga tadi udah ngomongin begitu. Situ dulu. Nggak usah. Nanti aja. Enggak kayak orang kayak bunyi orang dicekik gitu loh. Itu lucu lu. Itu lucu. Ya kok jadi lata lagi sih gue. Jadi sebenarnya ya gitu-gitu deh. Tempat ini agak lumayan bercokolnya beberapa sosok yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Kayak kalau bau amis nih dari lantai 1 mau ke lantai 2, 3 ini kecium banget justru. Tapi Pas itu mau bukan masuk bau tangga. amis yang secara fisik ya bang? Iya kayak gimana gitu, smellnya juga beda Iya. banget. Terus yang di kamar mandi di bawah juga hawanya juga beda banget, lain banget. Sosok yang ketangkap di handphone tadi kita foto bertiga, fotoin pakai handphone yang berbeda-beda itu di tembok di kaca itu apaan? Bang, duduk aja bang. Mas Nanda mau narik ya? Iya, menarik dia. Hah? Mas Nanda mau narik dulu. Ya, Caca jangan terlalu larut dalam cerita gedung ini, Caca. Nanti kamu- Caca kayak ada yang mau ngegrayongin. Ada yang mengganggu abang? Aku jauh-jauh. Iya jauh-jauh. Belum itu. Takutnya menghentak. Abang hati-hati bang. Stop. Gua bilang kan? Stop. Suruh jangan tarik. Tarik kan. Siapa nih? Siapa? Iya. Siapa? Ngobrol yuk. Kau minta tolong? Kenapa? Mukanya kenapa kupak-kun? Kenapa Ngobrol. minta tolong? Kenapa? Emang kamu kenapa minta tolong, ha? Kayak mana sih gue pakai kaki salah? Kenapa minta tolong? Hei. Ada yang menyakitkan? Paku dit. Iya. Kenapa minta tolong? Siapa yang nyiksa? Kenapa emangnya? Bikin salah apa sampai disiksa? Emang punya salah disiksa? Gak sepaham. Saya mau tanya. Di sini yang paling kuat siapa? Nggak penting dong. Kan kita biar bisa ngobrol ya. Kamu paling suka duduk di mana atau tempat kamu tinggal? Di ujung situ. Yang tadi ikutin saya ya waktu saya ke atas ya? Gak ikutin? Teman kamu yang di tangga siapa? Kamar mandi bawah siapa? Di kamar mandi bawah siapa? Kamu bilang sama teman-teman kamu kita di sini cuma mau ngobrol, ya? Nggak ada peperangan kok sama kita, ya? Ya terima kasih, balik aja dulu, ya? Pulang, sana. Iya goblok. Sosoknya apa tadi dit? Perempuan. Dia kotor banget Mas Nanda. Perempuan. Tadi belum sempat kita jelasin bang bahwa ada satu sosok yang seperti perempuan, dia merangkak, berkuku juga. Rambutnya seperti bayangkan kalau bintang iklan sampo tapi nggak keramas 2 tahun deh. Gimbal kotor. Panjang tapi gimbal-gimbal kotor. Ini dia dari tadi udah ngamatin kita dari sana. Dia minta interaksi biar Mas Nandanya healing dulu. Woi.
Kenapa dia mau masuk sama Mas Nanda tadi? Karena dia penasaran, dia ngeliatin dari situ lama nggak pindah. Terus dia bilang sama Nanda, bisa nggak ngobrol gitu. Ya udah, ditarik. Hei, udah. Jangan diintimidasi. Caca lagi di mana sih, Ca? Dengkul aman, dengkul. Hah? Ca lagi di mana, Ca? Dengkul aman? Kamu lagi di mana? Isi. Ush. Duduk isi, duduk. Untuk nggak keluar. Oh. Jangan lah. Bang. Misi. Bang. Udah, nanti aja, Bang. Enggak, gua kasih. Apa ya? Lu Kasih apa taruh yang aja dulu. lu? Kasih doa ya. Ntar Nanda kenal lagi. Ayo. Apa ya, Bang? Bagaimana dia enggak ada. Sini Bang, kita taruh. Taruh dulu dalam. Ayo sini. Kenapa? Di situ. Gak yang tergambarkan apa dari tadi? Mereka tuh cuma pakai boxer. Boxer? Celana dalam gitu? Oh pendek. Ada yang dirantai. Terus? Ada yang dikucut belakangnya. Sini. Ini Di saat kejadian pertama. Mereka mau balik tapi nggak bisa balik. Terus kayak udah kayak udah pasrah aja gitu loh. gedungnya terkunci waktu itu. Mereka yang terkunci. Badannya kurus, kulit tinggal tulang. Nggak dikasih makan. Kondisinya benar-benar ngenesin banget, Bang. Jadi jangan terlalu jauh. Kamu masih banyak tugas, jangan terlalu jauh. Ya, itu tuh dari pertama aku datang tuh kayak mereka tuh udah ngasih rasa, udah ngasih lihat kejadian itu sama rasa panas api di badannya mereka. Itu kayak mereka udah minta tolong, tapi masih nggak diperduliin. Kayak saat api udah satu badan tuh mereka masih teriak minta tolong gitu loh, Bang. Itu panasnya bener-bener panas. Ini kalau apa gara-gara tempat ini dibakar jadi kayak tempat sarang hantu gitu nggak sih? Atau gimana sih, Kan? Enggak, Bang. Jadi sarang hantu itu saat tempat ini kosong, punya sejarah yang kurang bagus. Betul. Itu udah membentuk mindset masyarakat buat mencipta sebuah kejadian di sini, mencipta sebuah kondisi yang mempunyai energi bisa dikatakan jelek. Nah, mereka berkumpul lah di sini. Pada saat ini ditempati, di bawah itulah tempatnya. Bahasanya banyak penyiksaan di bawah, di basement, untuk lebih dijadikan budak. Budak apa? Budak untuk melakukan perlawanan dengan si A. Tapi sebagian ada distorsi, Bang, bahwa setelah gedung ini kosong pun bagian bawah basement dan lantai 1 sering digunakan untuk hal-hal yang negatif juga tanpa diketahui yang jaga. Sebenarnya sih akan ada ekspansi sebuah hotel sih menuju ke gedung ini nantinya. Ya. Wow. Tapi nggak tahu kenapa bertahun-tahun belum selesai juga. Maksudnya ya aku rasa sih bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menyelesaikan gedung yang udah hancur berantakan begini. Karena aku perhatikan sudah banyak furnitur yang udah masuk sih. Yang menurut aku sih bukan bekas. Bukan bekas. Yang sebelumnya aku rasa sini adalah
apa ya? Ditaruh gitu. Tadi di situ kan banyak lampu bang, kayak ada cahaya. Sekarang udah gelap. Ini di Peruntukan kantor sih bang. di kursi-kursi ini ada yang dudukin di sini. Di ruangan ini di situ satu tadi sempet ada yang duduk sama di belakang. Iya di situ. Sini ada? Nggak ada. Di sini nggak, dia lebih ke jendela, yang ngintip di jendela bang. Jendela sih. Jendela sih. Ada sosok Dari sisi sini nih, yang aku sempat ngobrol sama orang warung itu. Jadi kalau ada orang warung gitu, pengunjung buang sampah, sampai dibalikin lagi ke warungnya. tadi ada sosok yang ketangkep kamera HP-nya Bang Mongol ya. Dia beberapa kali ngintip di sini. Guys, ada yang nangis. Kayak ada suara kecekik gitu lah. Kayak orang Oh tadi dengar nggak sih suara nangis? kayak Suara nangis tadi maksudnya kalian udah dengar nggak? Iya, gue Iya. dengar. Suara nangis? kayak maksudnya dia kayak kecekik terus kayak bikin berusaha bernapas. Ini parah sih ini tempat. Tapi emang tempatnya emang dikenal banget bang. Tuh kan? Oh iya. Cuman gue doang yang dengar. Enggak, ada. Gue dengar. Lu denger juga? Memori buruknya itu. Apa mungkin ini loh bisa dibakar gedung ini terus mereka keselak sama asap. Iya. Kalau ada panik kan lari-lari Karena ada yang nyari dirantai, selamat Bang. gitu. Dirantai. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Gue yang iseng aja gitu ya, masih aja berani nyorot-nyorot Tadi gitu. pas di atas I was aku here. teriak kan, siapa yang Fatrul denger kan? Aku teriak di Ya sini, itu Bang. rantai buat kursi. Caca tadi kayak cekek kayak apa, Cak? Di mana? Di rantai terus dibakar dengan kondisi panas, ngerti gak sih? Besi panas dengan ditambah kulit kebakar. Terus aku teriak di atas kok, ada Fatrul denger kok, aku bilang, ini kenapa sih leher gue panas? Jadi memori gedung ini adalah memori yang sangat jelek banget karena posisi ya kita kan nggak tahu bang, namanya destiny seseorang atau takdir seseorang akan jadi seperti apa kita nggak ada yang tahu, tetapi takdir yang dipaksakan harus selesai itu adalah salah satu hal yang membuat kalau dalam dunia satanik itu memunculkan dendam. Darah menangis. Ya. Jadi sama kayak di cerita kalau di agama Mongol yang Kristen gitu kan darah yang teriak minta pertanggungjawaban Iya. kepada Tuhan. Nah jadi di tempat ini juga hal yang sama. Cuman kan ya kita tetap percaya bahwa ya kita kesini hanya niatnya melakukan kerja doang, tidak mau Penelusuran. mengganggu, tidak mau merecoki atau tidak mau merombak apapun yang ada di sini dari berbagai macam sisi. Tidak merubah tatanan Nggak apalah. nggak. Kaca dibalik Bang Robi susah dapat kebaca. Bang. vision. Sudah Enggak. dibalik lama, Bang. Mau ngebersihin aja. Tapi di jendela yang pecah itu ada yang Ngintipin. ngintip. Abang lihat kan? Nggak tahu aku kali. Ya, itu udah nunjuk langsung. Ini ada hubungankah atau kaca ini kenapa kalian biasanya Didit bilang kalau kaca itu pintu astral atau apa bahasamu? Kalau untuk perlintasan kaca ini enggak. Tapi dia nyimpan memori lumayan. Kalau abang perlu ya tinggal ya pegang aja, Enggak. jangan. Nah, aku mau bersihin doang sih. Sayang aja gitu. Tapi ada hal yang abang pikirin, sampein deh bang buat penonton bang. Hah? Ada abang udah kepikiran sesuatu, makanya abang balik kaca ini terus abang bersihin. Adalah. Ya sih sayang aja ini kalau banyak furnitur yang masih bagus. Mas Nanda masih healing ya? Iya. Banyak furnitur yang masih bagus nggak kepake. Mas Nanda, biar Bang Robi nggak usah jauh-jauh, coba flashbackin dari kacanya. Sini bang, saya bantu bang. Iya. Abang saya aja. Gua kan mau balik mau bersihin doang. Mau ngaca. Bagus nggak tadi? Jangan disambatin.
Jangan nanti palanya dijenturin nih. Jangan. disambatin. Omongin dulu, Dit. Tahan dulu, lock dulu. Bisikin. Jangan Nah, jangan dirusakin. Kunci dulu. Jangan dirusakin. Ada lagi tuh. Nanti ditonjok lagi. Asli siap ganti ya. Tahan Dit. Iya, udah pergi. Udah balik lagi dia. Barunya aku syuting PTT deg-degan. Abang. Abang aman, Bang. Ini siapa? Nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Ini siapa? Ngomong aja dulu. Ayo ngomong. Kenapa? Ada yang mau diomongin? Hah? Ada yang mau disampaikan? Oh, kamu yang suka ganggu. Oke. Kenapa suka ganggu? Kenapa suka ganggu? Dia suka apa? Zaman dulu. Oh gitu. Emang ngomongnya harus gitu ya? Kan zaman udah ganti. Ngomongnya baik-baik. Kenapa Kita di sini tidak nantangin. Kenapa masih bawa-bawa? Ngomongnya baik-baik. Kan zaman udah ganti. Kenapa marah-marah lagi? Lembut dong. Santai Damai aja. kita, bro. Santai aja. Santai aja ya. Dah. Jangan. Nggak apa-apa kalau ini sih dicakar-cakar, punya kamu juga bukan punya kita. Kamu udah lama nggak di sini? Berapa lama? Betul, itu ada penyiksaan. Ya, dijadikan budak. Makhluk-makhluk manusia juga. Iya. Oh gitu. Itu waktu Untuk apa? Untuk bantai di Indonesia ini. Rumahmu di mana? Nggak ada. Rumahmu di mana? Kagak ada. Di Kagak bawah. ada. Bawah. Lo mau ngapain? Ngapain naik? Kenapa? Mau masuk kenapa? Kenapa Kita ada yang kan- diomongin? ngomongin deh, kita kan di sini cuma iya, nggak apa-apa diam di sini makanya. Diam. Hah? Diam enggak? Jangan Diam, yuk. apa? Ngobrol baik-baik kita yuk. Iya, jangan iya. Jangan megang saya. Nggak nyerang, kita cuma jagain temen kok. Ya udah, kita baik-baik aja. Ya baik-baik. Tapi jangan nyelakain Oke ya. sama yang punya badan Oke. ya. Kita Ngomong baik-baik yuk. aja. Yuk, ngomong baik-baik. Kamu, Yuk, baik-baik yuk. saya Baik mau kok. nanya. Kamu mau ngajak main kita kemana? Silakan kalian kemana saja. Oke. Ada patangan di gedung ini? Panas. Ya udah. Panas ya? Pulang deh. Pulang. Kenapa Pulang. panas? Kamu di sini tuh Kalau pas panas- gedungnya sudah kosong atau memang dari dulu sudah Dari segini? dulu. Pas sudah kosong. Tidak. Dari dulu. Iya. Jadi kamu ikut kebakar, Tidak. Aku hanya menunggu wilayah sini saja. menunggu. Dan aku tahu ada apa aja di gedung ini. Iya, Kita ada bisa apa ngobrol aja? baik-baik aja ya. Kamu pakunya di sini. Ada apa aja di gedung? Kamu paku ya di Ada sini. salah satu penyiksaan untuk jadikan budak. Kapu yang dimasukin bareng pakunya.
Ya Udah, udah. balik ke bawah. Nanti kita Nah, ngobrol balik. lagi ya. Kita Ke baik-baik. toilet kok, bawah, ya. ke toilet bawah aja. Pulang ya. Ya. Baik-baik ya. Kasihan temen gua. Nggak panas kok, nggak panas kalau udah pergi kok. Ya. Pulang. Mana? Ke kebun belakang aja sana. Ngapain Ke ke sini? bawah. Kebun belakang aja sana. Allah, masuk ke Yasna Muhammad. Oh, ada rantai. Buat rantai kursi biar jangan dijual. Iya, iya. Tutup. Tutup kembali. Yang perlu ditutup, jual kalau perlu dijual. Mayan, laku mau 200.000 mah ini. Mas Nala alergi debu orang kaya ini. Sinus, Bang. Aduh. Untung jam Oppoku mahal. OVO tipe berapa, Bang? Oppo Watch. Aduh. Oppo Watch. Dia kena debu tuh begitu. Ya. Tisu dong. Caca di kejauhan ya, dia siapa tuh? Apa? Gua kagak ngerti. Jadi Bang, kalau biasanya residual dari kisah tragis manusia itu dia jarang bicara dengan lisan, tapi lebih banyak feeling. membagi rasa, Bang. Jadi rasa sedih, rasa takut, rasa benci, amarah, emosi semua yang dibagi. Jadi nggak dialog lisan. Neng, syuting Neng, kerja. Malah tidur. Bangun, miskin kamu. Dah, Malah tidur, bangun. baru itu ada orang nyurup ganas, dia yang takut. Tapi kalau aku boleh kasih kesaksian ya, sebenarnya kenapa ya Jit kayak lebih jauh tidak menyuramkan pertama kali abang datang ke sini dulu sih? Karena kita kondisinya beda, Bang. Itu udah berapa tahun lalu dan sekarang udah lebih banyak orang yang datang ke sini. Kayaknya sih karena Lebih familiar dia dengan manusia. Oke. Ada mitos apa lagi sih Tur? Merah. Oh iya. Terus banyak yang bilang ada sosok perempuan merah. Nah itu ada ini nggak penyebutan seperti kuntilanak merah yang kata kalian, menurut kalian kan kalau kuntilanak udah warnanya merah itu udah Ganas. superior ya nggak? Yang superior itu hitam. 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 Ada lagi? Hitam. Auranya lebih gelap. Tapi biasanya tinggal jauh dari pemukiman manusia, nggak bakal dia ada di sekitar kota. Cuman kalau di tempat ini sebenarnya gue lebih melihat bukan sosok Kunti sih, Tapi apa Bang? tapi perempuan, Tapi bukan dari jenis kunti. bukan. Gitu. Karena setahu Mongol, selama gua tahu tentang dunia Supranatural. okult itu, kuntilanak itu tidak mungkin berkuku sampai kayak Sepanjang itu. jadi kayak kuku akar bahar gitu loh kukunya Iya. warnanya. Bang, apa masuknya jenisnya ifrit lah. Ya, Barusan ada masuknya yang sih bilang. bisa Barusan ke ada yang- ifrit, bisa ke ifrit. bisa kemana aja sebenarnya. Cuman memang di gedung ini agak sedikit kayak itu yang Mongol bilang tadi, city in the city. Kota dalam kota. Di dalam kota ada kota gitu. Ada gubernurnya, Bang. Ya, Di sini. ada. Nah ini yang gua lagi sementara ini maksudnya gini Bang. Gedung ini dulu dipakai memang sangat luar biasa sibuk Bang. Iya. Karena waktu itu mencegah kegagalan tahun 48 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dengan berbagai macam rencana yang ada. Nah tamu-tamu dari alur yang sama berafiliasinya tuh banyak banget kesini Bang. Karena ini dari dulu banget ini menjadi salah satu daerah protokol di DKI Jakarta. Ring satunya. Yoi coy, karena di situ ada kampus besar, Iya. ya kan Bang. Nah, Rumah sakit tertua juga di sini. ya, yang Mongol itu yang di lantai 3 ini adalah salah satu tempat yang menjadi titik sentral, menjadi semacam kayak gedung apa ya, kayak buat meeting gitu loh Bang. Iya. Nah ini di lantai 3 ini yang gue lihat tuh toppingnya kayak orang Rusia. Yoi coy. Yang apa sih? Babuska. Babuska. Iya. Babuska. Iya. Ini Caca kayak belum ini deh. Belum Apa Caca gimana? Ada yang mau diituin lewat kartu Berapa atau ada lagi, yang mau Ca? disampaikan sebelum kita ke segmen selanjutnya? Atau meminum dulu? Caca ini kenapa ke bawah jauh kemana sih Caca? Caca tadi sih ngomong ke gua Bang, Heeh. kayak ada yang berusaha untuk menutupin dia. Oh ya, untuk membaca. Kayak ya jadi kayak mau di jangan sampai Caca kembali ke masa gitu loh, kebaca semua. Kejadian kayak di Bali
jadi kacau tingkat akhirat. Nah jadi sebisa mungkin Caca dipengaruhi untuk tidak melakukan back to the flashback. Tapi flashback. kan aku lawan, maksudnya nggak bisa. Lo nggak punya power untuk nahan gue, tapi gue di sini yang lebih kuat untuk mau flashback. So far apa yang selain tadi penyiksaan yang Caca udah gambarkan yang terlihat? Pemerkosaan Pemerkosaan. dari gelandangan. Gelandangan. Oh berarti setelah gedung ini kosong ya? Iya. Setelah gedung. Iya, tapi yang lebih pekat banget yang penyiksaan dulu itu bang. Yang dulu. Kayak mereka tuh terus ngasih transfer rasa. Jadi kayak dari mereka mau cerita, tapi ada yang tadi aku bilang ngomong, bang aku nggak bisa tembus lebih jauh nih bang, tolongin. Kayak ada semacam kayak selaput gitu loh bang. Iya. Kayak make a wall, ada something yang membuat kayak untuk bisa ke sebelah itu kita harus melewati tembok yang mereka bangun. Nah ngeruntuhin tembok ini yang mungkin bisa lewat kartu mungkin. Karena tembok pun bicara tuh, tembok pun bertelinga If tuh. walls could talk. Nah. Di kamar bawah tuh masih ada yang tidur? Sudah nggak sanggup orangnya di sini? Dulu itu ada orang yang tinggal di sini, satu orang yang menjaga, dan dia berkomitmen katanya mau menjaga selamanya. Ternyata cuma 1 tahun kayaknya udah cabut ya. Siapa juga yang Bisa Jadi sebenarnya juga- kalau ada yang mau tinggal di sini bang, Tapi di atas rooftop. rooftop, bangun tenda. Yoi. Terus Cuman berenang. masalahnya kok angin dateng, sama tendanya raim. Nggak, masalahnya mandinya di kolam itu kan ya? Ada Iya, air. lumayan loh dia taruhkan sapu-sapu bakal siomay. Nah, abang, pertanyaan aku kalau misalkan abang melihatnya Caca seperti diberikan ya selaput tersebut, apakah kartu akan terbuka dengan jujur? Sebenarnya bisa bang. Tadi gue juga bilang Mbak Caca, tenang aja gue ikut bantu ngehol. Kan ceritanya kasar-kasarnya gini bang, kayak pintu mau ditutup, gitu, mau dicoba tutup kan kita bisa berdiri di pintu. Lu dorong, gua dorong. Nah jadi kita kayak colongan nyari tahu lewat kartu. Oke. Mau kita ke kartu? Yuk, Sekarang? gas. Caca Gas. silakan. Ada yang mau Silakan, dibuka? Caca. Jauh-jauh, Cak. Diperkosa oleh seseorang dan Caca. dibuang, disiksa, ya akhirnya ya katanya lari ke sini. Itulah itu yang ibu-ibu yang jongkol itu. Ibu-ibu yang rambutnya panjang, berbaju putih, matanya merah. Nah itu yang paling serem. Begitu udah jadi, dipanggil-panggil tidak ada orang. Mau ngasih tau kamu yang ganggu. Aku yang suka